Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, kita masih melanjutkan dari pembahasan kitab Ihya Ulumuddin. Terakhir masih dalam Qawaidul Aqaid, kitab kaidah daripada akidah. Itu masih dalam poin pembahasan keempat atau bab keempat tentang iman dan Islam. Itu dalam masalah perkataan sebagian salaf, ana mu'minun insyaallah, saya beriman insyaallah. Itu apa maknanya saya beriman insyaallah? Ya. Bukankah itu menunjukkan keraguan-raguan? Sedangkan keraguan-raguan dalam keimanan itu kan tidak boleh. Maka dijawab oleh Imam Ghazali, itu paling tidak ada 4 sisi atau 4 alasan. 2 alasan pertama tidak bersandar kepada keraguan-raguan, yaitu berupa penjagaan diri, takut kalau tazkiyatun nafas, takut kalau tanpa insya Allah dia mengatakan, oh saya beriman. Takut dia memuji dirinya sendiri seolah-olah dia mau, oh saya beriman. Maka untuk supaya aman dari tazkiyatun nafas, mensucikan dirinya, mereka tambahkan kalimat insya Allah. Oh iya boleh. Ini kan kita sedang membahas itu alasan. Sekarang alasan ketiga, cuma saya nggak tahukan sama yang ini, karena ini sudah kita bahas kemarin. Alasan kedua, ta'addub bizikrillah, beradab dengan zikrullah dalam setiap keadaan. Tabarukan dengan nama insya Allah. Dan itu Allah ajarkan sendiri kepada Rasulullah, la takunu syai'in fa'ilun dzalika wadan illa ayyasha Allah. Jangan sekali-kali kamu mengatakan, ya Muhammad, saya melakukan ini besok kecuali Allah menghendaki. Jadi, beradab untuk menyebut nama Allah. Itu 2 alasan yang sandarannya bukan berupa syak. Dua alasan lain kan ada 4 alasan. 2 alasan ini tidak berupa syak. 2 alasan sandarannya adalah syak. Syak dengan apa? Itu wajhu tsalits yang sudah kita bahas. Syak bukan syak keimanannya, syak kesempurnaan iman itu tadi. Karena Allah pernah menyebut sekian syarat banyak, itu baru Allah menyebut laisal birran tu'alu wujuhakum qibala masyriqi walakin bil man amana billahi wa yawmil akhir wa kitabi wan nabiyyin wal malaikati kitabi nabiyyin wa talmala hubbi dan seterusnya. Allah sebut 20 syarat. Tidak kurang 20 sifat. Baru Allah bilang ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang betul-betul beriman. Nah, mereka ragu, bukan ragu, oh saya iman apa anda, bukan. Ragu akan kesempurnaan iman. Sehingga mereka mengatakan saya beriman insya Allah. Dalam arti ragu akan kesempurnaannya. Ya. Karena ada ini alasan ketiga. Tadi alasan pertama, alasan kedua, ini alasan ketiga. Ragu-ragu akan kesempurnaan. Alasan ketiga yang keempat itu sandarannya adalah keraguan. Itu pertama, ragu tentang kesempurnaan iman. Ya. Menggosamu ila kismain yaju ila hadza ila syak fi kamalil iman la fi aslih. Dan semua orang pasti syak tentang kesempurnaan imannya, dan itu bukanlah kekufuran. Dan syak terhadap atau ragu terhadap kesempurnaan iman itu benar dilihat dari 2 sisi. Ya, kan begitu kemarin ya. Sisi pertama, bahwa nifak, kemunafikan itu bisa menghilangkan kesempurnaan iman. Sedangkan nifak itu khafi. Nifak itu tersembunyi. Orang sulit menjamin dirinya bersih dari sedikit daripada sifat kemunafikan. Ada riaknya, pasti ada begitu. Sehingga nggak bisa dia menjamin dirinya bersih dari kemunafikan. Itu alasan pertama. Kenapa kok kita boleh ragu tentang kesempurnaan iman? Karena lawan dari kesempurnaan iman itu adalah kemunafikan itu la tatahaqqaqil bara'ah minhu. Tidak terpastikan keterlepasan orang daripada sifat kemunafikan itu. Yang kedua, iman bisa sempurna dengan ketaatan, sedangkan ketaatan itu la yudra wujudu alal kamal. Tidak bisa diketahui keberadaan ketaatan ini apa sudah sempurna apa belum amalnya ini. Ya. Kemudian
Dan kita sudah bahas tentang ayat-ayat yang menunjukkan yang terkait dengan keterikatan kamalul iman bila amal. Keterikatan kamalul iman bila amal. Adapun keterikatan iman, kesempurnaan iman, kamalul iman dengan baroah dari nifak, dengan keterlepasan orang dari kemunafikan, itu juga kita sudah bahas sebagian hadisnya. Dan ini masih kita bahas. Wa qala Rasulullah aktsaru munafiqatil ummah qurauha. Rasul bersabda kebanyakan munafiknya umat ini adalah para ulamanya. Karena qori zaman itu bukan hanya enak-enakan suara, qori zaman Nabi itu. Qori itu yang ngerti, ya hafal, ya paham mana itu qori. Sehingga lebih tepatnya menerjemahkannya bukan ahli qiraat, tapi ulamanya. Sekarang qori kan sudah berubah makna. Paling enak ya itu qori. Walaupun udah hafal ayatnya Quran. Bahkan jadi qori dadaan cuma karena suaranya enak, ngerepek di Quran, nggak ngerti. Kadang tajwidnya pating pecotot, cuma suaranya toh yang enak. Kadang saya geli denger gitu. Iya, bukan kita merasa ngerti ya, tapi ya gimana ya. Suaranya tapi nggak tepat kabeh, tajwidnya apa pas. Iya. Bagi orang yang ngerti tajwid itu, yang tidak ngerti ya enak-enak saja Allah. Iya. Dikatakan dalam hadis yang lain, asyirku aqwa min ummati fi ummati min dabibi naml ala sofa. Kesyirikan, ini maksudnya syirik, terutama syirik kecil maksudnya ini, aqwa lebih tersembunyi di antara umatku daripada dabibi naml, langkah kaki semut atau merayapnya semut atas sofa, di atas batu yang halus, bukan batu yang halus. Batu halus. Ya. Satu bizikrillah al-wajh tsalits. Mana tadi? Sudah. 6. Asyirku apa? Fi ummati min dabibi namal ala sofa. Ya, lebih tersembunyi daripada langkah kaki semut di atas batu yang halus sama sekali. Kan tidak kedengeran telinga kita. Lebih halus dari itu. Qala Hudzaifah berkata, radhiyallahu an, Hudzaifah bin Al-Yaman, kana rajul yatakallam bil kalimah ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasulu bi munafiqan ila yamut. Dahulu seorang itu bicara dengan kalimat, satu kalimat pada masa Rasulullah SAW. Dia bisa menjadi dengan kalimat itu menjadi orang munafik sampai meninggal dunia. Wa inilah asma'uha, dan sesungguhnya saya telah mendengar kalimat itu min ahdikum dari seorang dari kalian fil yaumi di hari ini asyra marrat 10 kali. Ya, 10 kali. Kemudian jadi dulu ada kalimat-kalimat yang dianggap oleh sahabat itu berat. Bahkan kalau mengucapkan kalimat itu mungkin sahabat dianggap sebagian dari mereka itu dari zaman sahabat itu orang itu sudah munafik. Tapi saya mendengar kalimat seperti itu, kata Hudzaifah. Ini tentunya setelah sepeninggal Rasulullah masa para tabi'in. Saya mendengar dari kalian 10 kali. Hari ini saja saya sudah mendengar kalimat 10 kali. Ya, kalimat-kalimat mungkin tentang yang pokoknya yang berhubungan dengan akidah, entah itu keraguan-keraguan tentang Rasul SAW atau keraguan-keraguan tentang satu dari itu, kalimat-kalimat seperti itu yang menunjukkan kemunafikan. Ya. Kemudian qala ba'dul ulama, dan dikatakan oleh sebagian ulama, aqrabun nas minan nifaq may yara anna bari'un minhu. Paling dekatnya orang dari kemunafikan adalah siapa yang memandang dirinya bersih dari kemunafikan. Itu orang yang paling dekat dengan kemunafikan. Dunia itu bila minta. Kalau Hudzaifah berkata, Hudzaifah bin Al-Yaman ini sahibu sirri Rasulillah. Dia yang mengerti tentang orang-orang munafik itu. Sampai Sayyidina Umar pun
mengikuti beliau. Kalau beliau sholat atas satu jenazah, Sayyidina Umar ikut sholat. Karena Hudzaifah ini mengerti orang-orang munafik itu. Karena sampai dijuluki Sohibu Rasulullah. Bahkan Hudzaifah sendiri salah satu hadisnya mengatakan orang itu tanya sama Rasul tentang kebaikan. Tapi saya justru tanya kepada Rasul tentang keburukan. Karena khawatir saya akan menjangkau keburukan itu. Kata Hudzaifah. Ya. Radhiyallahu anhu. Qala Hudzaifah, berkata Hudzaifah, al-munafiquna al-yawm aktsar minhum ala ahdi Rasulillah SAW. Orang-orang munafik hari ini, kata beliau, ini hari di mana zaman tabi'in, para tabi'in sepeninggal Rasul. Orang munafik hari ini lebih banyak daripada orang munafik pada masa Rasulullah SAW. Fakaru idza kayuna umul yaum yudhirun. Bedanya kalau dahulu zaman Rasulullah orang munafik itu malu sehingga mereka menyembunyikan kemunafikannya. Sekarang mereka malah menampakkan kemunafikannya. Pada zaman itu. Ya zaman itu. Sekarang 1000 tahun lebih. Wallahu a'lam. Bisawab wis ambiar. Rancor pesena tahu. Zaman sahabat saja sudah kayak gitu. Ya. Zaman tabi'in. Ya. Wa hadzal nifaq yudaddu sidqal iman wa kamalahu. Kemunafikan ini melawan, bertentangan dengan sidqal iman, kejujuran keimanan dan kesempurnaan keimanan. Wa huwa khafiyun, sedangkan nifaq ini adalah khafi. Ya. Wa ab'adun nas minhum may yatakhawafu. Dan paling jauhnya orang dari kemunafikan adalah orang yang mengkhawatirkan akan kemunafikan itu sendiri. Wa aqrabuhum, dan yang paling dekat di antara manusia minhu dari kemunafikan adalah man yara annahu bari'un minhu, adalah orang yang memandang bahwa dirinya itu lepas dari kemunafikan itu. Ya billah. Ya, sampai kan Sayyidina Umar sendiri kan itu. Sayyidina Umar itu sering tanya ke Hudzaifah ini. Ya Hudzaifah, apa ada pada sifat saya ini sifat-sifat orang munafik? Padahal Sayyidina Umar khotob. Ya. Dan tidak ada wahai khalifah. Itu beliau sering bertanya begitu kepada Hudzaifah bin Al-Yaman. Faqila lil Hasan al-Basri. Dan sungguh telah dikatakan kepada Imam Hasan Basri, yaquluna, mereka berkata, an la nifaqul yaum. Wa Imam Hasan, mereka orang-orang itu berkata bahwa tidak ada kemunafikan pada hari ini. Maka apa kata Imam Hasan? Waqala, ya akhi, law halakal munafiqun lastauhashtum fit turuq. Seandainya mati semua orang munafik, kalian pasti akan merasa tidak nyaman di jalan-jalan karena bangkai mereka. Kok mereka mengatakan tidak ada kemunafikan? Justru kalau mati semua orang munafik hari ini, kau tidak akan nyaman berjalan di jalan itu. Karena banyaknya bangkainya orang munafik. Lastauhashtum, merasa wahash itu tidak nyaman, kesepian. Waqala huwa awairu, berkata Imam Hasan Basri atau selain Imam Hasan Basri, lau nabata lil munafik adnabun, seandainya bisa tumbuh bagi orang munafik itu ekor, maqadarna annatu alal ard, kita tidak akan mampu untuk menginjakkan kaki di tanah. Seandainya orang munafik itu punya ekor, kita tidak mampu menginjakkan kaki kita di tanah, artinya kaki kita akan terinjak di ekornya orang munafik, tidak akan ke tanah. Saking banyaknya. Nauzubillah min dzalik. Lebih parah lagi kalau sekarang yang munafik menuduh orang lain munafik. Kan repot, maling teriak maling ini namanya. Sudahlah dipetani masing-masing kemunafikannya kan gitu. Wa sami'a Ibnu Umar rajulan yata'arradul Hajjaj. Sahabat Abdullah bin Umar, ini contoh kasus ya. Sahabat Abdullah bin Umar pernah mendengar satu orang ya nyinggung ngomongi masalah Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi yang terkenal tukang begal itu, banyak membunuh ulama. Si Hajjaj ini diomongi sama satu orang yang ngomongin tentang Hajjaj. Maka berkata Sayyidina Abdullah bin Umar, "Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Lau kana hadiron, seandainya Hajjaj sekarang hadir di sini, yasma mendengar ucapanmu, akun tatakalam fi, apa kau berani bicara tentang Hajjaj, kezalimannya Hajjaj?" Qala la, saya tidak berani. Qala kunna na'udu hadza nifaqan. Kami dulu menganggap ini kemunafikan pada zaman Rasulullah. Ala ahdi Rasulullah. Kami dulu menganggap perbuatanmu semacam ini sudah merupakan kemunafikan. Seandainya Hajjaj ada sini, berani tak kamu ngomong seperti tadi itu? Mengkritik dia pun.
Ya. Maka sudahlah daripada ngerasani di dunga noai. Dunganya singkat. Ya Allah binalah, kalau udah bisa binasakanlah. Ya betul, saya doa cuma gitu aja. Daripada nyusahkan orang, mensosa orang. Betul, ada sekali kan gitu sekali. Maksud kita gitu. Oh pasti, semua orang. Bagaimana Sayyidina Umar saja tidak lepas, merasa dirinya tidak lepas dari itu, apalagi kita. Khulafaur Rasyidun. Dan tadi kan sudah dijelaskan bahwa orang yang paling jauh dari kemunafikan adalah orang yang merasa akan kemunafikannya. Merasa bahwa dirinya dekat kemunafikan. Itu justru orang yang paling jauh dari kemunafikan. Dan yang paling dekat dengan kemunafikan adalah orang yang paling merasa dirinya bersih atau lepas dari kemunafikan. Itu ada doanya, ya. Kayak subhat itu katanya disuruh kita kan subhat kalau itu suruh istighfar 60 kali. Seperti munafik itu gimana? Kita tidak tahu cara diri kita, ada doanya. Ya syirik kecil. Syirik kecil itu kan sudah diajarkan Rasul, dikatakan bahwa inna iyyak wasyirkal asghar. Hati-hati kamu terhadap syirik kecil, fa in akhfa min dabibin naml. Semuanya syirik kecil itu riya, dan riya itu tanda, sebagian tanda daripada nifak. Dan syirik kecil itu lebih hati-hati kamu terhadap syirik kecil, sebab syirik kecil itu lebih tersembunyi dari langkah kaki semut, kata Rasul begitu. Maka sahabat heran, bagaimana kita bisa menjaga diri dari syirik kecil itu, ya Rasul, sedangkan dia lebih tersembunyi daripada langkah kaki semut. Qulu, ucapkan oleh kalian, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa a'udzubika Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Riwayat yang lain, Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa na'udzu wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Itu riwayat yang lain. Allahumma na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamuh wa nastaghfiruka lima la na'lamuh. Banyak dimasukkan oleh Habib Thair bin Husain bin Thair di kitab Masakul Qoribnya daripada zikir pagi sebagai suplemen. Ya, suplemen tambahan daripada Wirdul Latif. Usamiya Ibnu Umar rajulan. Qala sallallahu Rasul bersabda, "Man kana dzali sana di dunia ja'alallahu dzali samil akhir." Siapa yang ada orang itu memiliki dua lisan di dunia, maka Allah akan jadikan dia memiliki dua lisan di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Qala aidan sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah juga bersabda, "Syarrun nasi dzul wajhain." Paling buruknya orang itu orang yang memiliki dua wajah, alladzi ya'ti haula biwajhin wa haula biwajhin. Itu orang yang datang kepada satu kelompok dengan satu wajah dan datang pada kelompok lain dengan wajah yang lain. Hah? Iya, dua lisan dari neraka. Dalam riwayat yang lain, ja'alallahu lahu yaumil qiyamah lisanaini min nar. Dalam riwayat lain begitu. Siapa yang di sini memiliki dua lisan, maksudnya mencela-mencela, maka Allah jadikan seperti aslinya nanti memiliki dua lisan daripada api neraka di akhirat. Waliyadzubillah min dzalik. Waqila lil Hasan, dan dikatakan kepada Imam Hasan Basri, "Naqoman yaquluna inna la naqomun nifaq." Sungguhnya satu kaum, sekelompok orang berkata, wahai Imam Hasan Basri, sekelompok orang pernah berkata, kami tidak takut akan kemunafikan. Faqala, maka berkata Imam Hasan Basri, wallahi lan aku na'lam ani bar minan nifaq ahabu ilaiya min tila'il ardi dhaban. Demi Allah, sungguh an aku na'lamu, saya mengetahui bahwa diri saya itu bari minan nifaq, lepas dari kemunafikan, itu lebih saya sukai daripada sepenuh bumi ini emas. Seandainya saya tahu diri saya ini lepas dari nifaq, itu lebih saya sukai daripada saya diberi emas sepenuh bumi ini tadi. Ya, maksudnya beliau saja sekelas Imam Hasan Basri yang dikatakan, ya, walaupun ada khilaf, dikatakan sebagai Sayyidut Tabi'in atau Khiyarut Tabi'in, paling bagusnya para Tabi'in. Nah, itu masih mengatakan bahwa sungguh kan gitu. Seandainya saya ngerti, saya ini lepas dari nifaq, itu lebih saya sukai daripada seandainya saya ngerti. Katanya beliau kan tidak mengerti itu. Seandainya saya ngerti itu yang
Artinya beliau itu mengatakan bahwa saya belum merasa lepas. Dan itu tujuan saya untuk lepas daripada kemunafikan, walaupun saya sendiri belum merasa lepas dari itu. Seandainya saya lepas dari itu lebih bagus daripada dunia, daripada emas sedunia ini. Ilaul arad. Ya. Maka Imam Hasan mengatakan apa? Di kata-kata beliau yang lain, radhiyallahu anhu, inna minan nifaqi ikhtilafal lisan wal qalb. Sesungguhnya termasuk kemunafikan adalah perbedaan antara lisan dengan hati. Wasir wal alaniyah, perbedaan antara sir dan alaniyah. Sendiri-sendiri dengan terang-terangan. Wal madkhal wal makhraj, berbeda antara masuk dan keluarnya orang. Keluarnya kita kepada orang, menghadapi orang lain, masuknya kita nggak ada orang itu lain. Ini sudah dianggap kemunafikan. Berat kalau standarnya ini kena semua ini. Perbedaan antara lisan dengan hati, perbedaan antara sendirian dengan terang-terangan, ada orang dengan perbedaan antara masuk dan keluar. Waqala rajulun li Hudzaifah, berkata seorang kepada Hudzaifah bin Al-Yaman radhiyallahu anhu, ini aku munafikun. Sesungguhnya saya takut kalau saya termasuk munafik. Qala law kunta munafiqan maqibtan nifaq. Maka kata Hudzaifah, seandainya kau munafik maka kau tidak akan khawatir akan kemunafikan. Innal munafiqun amina min nifaq. Sungguh orang munafik itu sungguh merasa aman dari kemunafikan. Alhamdulillah min dzalik. Qala Ibn Abi Mulaikah. Ibn Abi Mulaikah mengatakan, seorang tabi'in, adraktu 30 wa mi'ah. Abdullah bin Abi Mulaikah. Saya menjangkau 130 atau riwayat yang lain khamsami'ah. Ya, 500 dari min ashabin Nabi, dari para sahabat Nabi SAW. Kulluhum yaqafuna nifaq. Semua sahabat Nabi yang saya pernah menangi. Ya, kata Abdullah bin Abi Mulaikah. Jadi salah satu rawi Bukhari juga, rawi Kutubus Sittah. Ya, ini seorang yang dipercaya dari kalangan tabi'in. Itu mengatakan, saya ini menututi 130 atau ada yang mengatakan 500 sahabat. Dan dari semua sahabat yang saya nututi itu, semua takut munafik. Semua takut kalau dirinya munafik. Itu sahabat. Kita wali duduk, wali murid iya. Wali Allah bukan. Tapi orang yang takut munafik justru bebas dari munafik. Iya. Jadi tandanya orang bebas munafik, dia takut pada. Dia khawatir kemunafikan. Kalau dia merasa bebas, itu justru mengkhawatirkan. Waruya, diriwayatkan. Ya, diriwayatkan bahwa Rasul SAW karena jalisan, anda Rasul SAW karena jalis di jamaah yang sabit. Beliau duduk di kelompok daripada sahabat. Fadzakaru rajulan, maka mereka para sahabat itu menyebut-nyebut satu orang, aktsarus sana alaih. Mereka memperbanyak pujian kepada orang yang disebut tadi. Fa bainhum kadzalik itala alaihim rajul. Sementara mereka berada seperti itu, keadaan seperti itu, mereka lagi cerita tentang satu orang ini yang dipuji. Tiba-tiba muncul kepada mereka rojul tadi, orang yang dimaksud. Bahwa juhu yakturu ma'an min athar wudu, sedangkan wajahnya menetes air dari bekas wudu. Bukan Allah kona lau biadeh, dan dia sudah menenteng, menggantungkan sandalnya di tangannya. Dia bawa sandalnya di tangan. Ubaina aini athar sujud, di antara dua matanya ada bekas sujud. Waqalu ya Rasulullah. Maka orang-orang itu, sahabat itu berkata, ya Rasulullah, hadza huwa rajul. Huwa hadza rajul ladzi wasafna, ini laki-laki yang kami ceritakan tadi, yang kami deskripsikan tadi, kami sifati tadi. Waqala sallallahu ara ala wajhi saf'atan minasyaiton. Apa komentar Rasulullah? Saya melihat di wajahnya itu ada satu sentuhan daripada setan. Saf'ah itu alamatus sauda atau masun, ada yang menerjemahkan masun, sentuhan. Teman-teman, saf'ah itu alamatun sauda, tanda hitam. Maka komentar kata sahabatnya, ini orang yang kami maksud tadi ya Rasul. Rasul cuma komentar bahwa saya melihat di wajahnya itu ada sentuhan daripada setan. Faja'a rajul, maka datanglah orang yang dimaksud tadi, yang dipuji tadi. Hatta salama, sampai bersalam, jalasa ma'al qaum, duduk bersama kaum sahabat-sahabat tadi. Faqala sallallahu. Maka ketika itu di hadapan sahabat, Rasul bertanya pada orang tadi, nasyattukallah, saya mohon engkau demi Allah. Orang Arab itu kalau bilang nasyattukallah atau as'aluka billah, itu harus dijawab dengan jujur. Karena itu dia tanya dengan nama Allah. Nasyattukallah, saya minta kamu atas nama Allah Ta'ala, saya tanya kepada kamu. Hal haddatsa nafsaka hina syaqtal qaum, apakah kau tadi
Haddatha nafsaka, kau beritakan, kau bisikkan kepada dirimu ketika asyrafta, ketika kau muncul atas kaum ini, annahu laisa fihim khairun minka, bahwasanya tidak ada di kaum ini seseorang yang lebih baik dari dirimu. Maka maka berkata orang itu, Allahumma na'am, iya ya Rasul. Sudah tandanya Ya, itu. Dia merasa bahwa tidak ada yang lebih baik dari dirinya. Alhamdulillah min dzalik. Ya. Makanya Rasul bilang, saya lihat sentuhan setan di wajahnya. Iya, di antara dua matanya itu bekas sujud. Ya bekas sujud kan termasuk tanda sujud. Termasuk bekas sujud ya memang ada asal sujud kan, si mau ujungin sujud kan ada berapa. Ya termasuk tanda itu, tapi kan tidak mesti tanda itu. Saya orang sekarang di Batu Ireng. Iya tapi salah satu, namanya tanda. Gini, namanya tanda itu kan belum tentu menandai sesuatu yang ditandai kan. Contoh, mendung tanda hujan, apa mesti hujan setelahnya? Belum tentu, itu namanya alama itu tanda. Itu hakikat tanda itu. Maka Rasul bersabda dalam doanya, Allahumma nasabruka lima alimtu wa lima lam a'lam. Ya Allah, aku mohon ampun kepadamu terhadap apa yang aku tahu dan apa yang aku tidak tahu. Maka dikatakan pada beliau SAW, atau kau ya Rasulullah, apa anda takut ya Rasul? Faqala wa ma yu'minuni, apa yang membuat saya aman? Wal qulubu baina isba'ain min asabi rahman, sedangkan hati itu diibaratkan seperti di antara dua jemari daripada Ar-Rahman, yuqallibu kaifa yasha, yang mana Allah membolak-balikkan hati bagaimana dia kehendaki. Seolah-olah seperti orang membalikkan uang logam di antara jemarinya. Seperti itu hati itu. Iya, ini Rasul SAW. Dan beliau sendiri kan yang sering berdoa, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, beliau sendiri. Padahal beliau SAW. Makanya dikatakan kan apa? Diriwayatkan di Bukhari itu kan ketika saudara sesusuan Rasul itu, Utsman bin Maz'un itu meninggal. Kemudian seorang maka istri pada keluarga yang rumahnya ditumpangi oleh Utsman bin Maz'un, muhajirin itu kan sebagian tinggal di rumah orang-orang Ansor. Maka istrinya menangisi, rahimakallah ya Aba Sa'ib. Ya, semoga Allah merahmatimu. Wah ini Masya Allah begini dipuji jenazah itu. Maka Rasul langsung nyaut mengomentari. Wa ma yudriki, apa yang membuat kau tahu wahai fulanah bahwa dia itu begini. Wallahi wa ana rasulullah, Allah saya ini Rasulullah SAW. Walakin la adri ma yaf'alullah bi, saya tidak tahu apa yang Allah akan perbuat terhadap diri saya. Maka katanya sahabat perempuan tadi, ma uzaki ahadan ba'da dzalika abada. Saya tidak pernah mensucikan satu orang pun setelah itu selama-lamanya, setelah Rasul mengatakan bahwa saya ini Rasulullah. Dan saya tidak tahu apa yang Allah perbuat terhadap diri saya. SAW. Padahal beliau Rasulullah. Waqad qala subhanahu wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun. Di dalam firman Allah dikatakan wa badalahum, dan nampak bagi mereka dari Allah itu ma lam yakunu yahtasibun, sesuatu yang mereka tidak menyangka ya, sebelumnya. Wa badalahum, ya, surat Az-Zumar ayat 47. Ya. Wa badalahum minallah hum itu kembali ke alladzina zalamu, disebut di awal ayat. Walau ana lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an umithlu ma'hu laftadau bih min su'il adzab yaumil qiyamah. Seandainya bagi orang yang zalim itu memiliki seluruh yang ada di muka bumi ini, dan seandainya maka mereka akan menebus dirinya dari su'ul adzab, dari buruknya azab pada hari kiamat. Ya. Baru ini wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, maka sebab pada hari itu telah nampak bagi mereka dari Allah sesuatu yang mereka tidak kira sebelumnya tentang azab Allah. Mereka ya adzalimin tadi. Walau anna lil zalimin ya. Di awal ayat itu kan walau anna lil ladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mislahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adzab yaumil qiyamah. Seandainya bagi orang yang zalim itu ma fil ardi jami'an,
dimiliki bagi dia apa yang ada di muka bumi semuanya. Wa mithlahu ma'u, dan yang seperti itu juga ada bersama dia 2 kali lipat daripada apa yang ada di bumi ini. Laftadau bihi, mereka pasti akan menebus dirinya dengan itu. Dari apa? Min su'il azab, yang dari buruknya azab pada hari kiamat. Kenapa? Wa badalahum minallah ma lam yakunu, ya sebab sudah nampak bagi mereka dari Allah sesuatu yang mereka tidak kira sebelumnya daripada pedihnya azab Allah SWT. Ya. Wakila fit tafsir, dikatakan dalam tafsir ayat ini, alimu a'malan dhannu annahu hasanat. Itu tafsiran lain. Mereka mengetahui amilu a'malan dhannu annahu hasanat. Mereka mengamalkan amal-amal yang dulu mereka kira baik. Fakana fi kifati sayyi'at, ternyata mereka dapati amal itu di neraca, bagian neraca yang berupa keburukan. Sisi neraca kifati sayyi'at. Di sisi neraca berupa keburukan. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, itu orang yang tersesat amalnya di dunia dan mereka menyangka bahwa mereka sudah berbuat baik. Waliyadzubillah min dzalik. Itu sing amal. Yang enggak beramal enggak usah dibahas. Sing amal saja sih koyo ngono. Sing ndak amal wis dadi dibahas. Usah. Lewat tak masuk bahasan. Oh ya sudah masuk dia. Wallahu a'lam. Iya.